tanggung cerita ini. Salah satu rute perjalanan kalau pergi umrah itu kan adalah ke Jabal Sur. Jabal Sur itu adalah bukit yang terletak bagian selatan kota Makkah. Bagian selatan kota Makkah itu bertolak belakang dengan arah kota Madinah. Nabi akan hijrah ke Madinah, jelas. Tetapi beliau, awal perjalanan beliau keluar dari kota Makkah, malam itu beliau berdiri di daerah, di area yang disebut dengan Hazwarah. Hazwarah itu adalah boleh dikatakan teras atau pelataran samping dari rumah Ummu Hani binti Abi Thalib. Sekarang berada di dalam Masjidil Haram. Nabi berdiri di situ. Di situ dahulu pasar. Dan ketika masjid mulai dibangun, pada masa Nabi tentu tidak ada masjid di sekitar. Yang ada adalah pelataran Ka'bah saja. Ketika masjid mulai dibangun, di situ didirikan satu menara yang dikenal dengan Menara Al-Wada' namanya. Karena di sana Nabi memandang Ka'bah sambil berkata, "Ya Makkah, wahai Makkah, inni a'lam, sesungguhnya aku tahu engkau adalah negeri yang paling dicintai. Engkau adalah negeri yang paling saya cintai. Laula anna ahlaka akhrajuni ma kharajtu." Kalau seandainya kaummu, rakyatmu, pendudukmu tidak memaksaku untuk keluar, aku tidak akan keluar meninggalkan. Berlinang air mata Nabi berdiri. Jamaah majelis kajian rahimakumullah, kita awali majelis kita pada pagi ini dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-218. Saya bacakan, istami'u wa ansitu. Dengarkan dan perhatikan dan renungkan makna dari ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Saya ulangi lagi. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله Ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Terjemahan dari ayat itu dalam bahasa kita, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan mereka yang telah berhijrah, wajahadu, dan berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, ulaika, merekalah yarjuna rahmatullah, merekalah yang benar-benar mengharapkan rahmat Allah. Wallahu, dan Allah, ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha menyayangi. Pada pagi ini kita berbicara tentang at-taqwim al-hijri, yaitu penanggalan hijriyah, karena ini adalah awal dari tahun hijriyah. Bulannya yang pertama itu dalam urutan bulan penanggalan hijriyah itu adalah bulan Muharram. Namun walaupun semua kita atau mayoritas dari umat ini mengetahui bahawa awal bulan dalam tahun Qamariyah atau tahun Hijriyah itu adalah Muharram, tidak sedikit dari umat Islam yang tidak mengetahui latar belakang penetapan penanggalan Qamariyah itu dan penetapan Muharram sebagai awal tahun.
dan juga tidak mengetahui secara tepat tentang, sepertinya sudah habis sobat ini, hilang timbul dia. Baterainya kali ya. Tidak sedikit dari umat Islam yang tidak mengetahui secara persis atau secara tepat hubungan antara penetapan penanggalan Hijriyah ini dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga berdasarkan maklumat yang tidak utuh tersebut, banyak di antara kaum muslimin yang terbawa-bawa melakukan berbagai hal yang secara historis atau secara sejarah, begitu juga secara landasan syar'inya, sebenarnya tidaklah memiliki hujjah yang kuat untuk berbagai kegiatan dan bahkan amalan-amalan yang sekarang ini bertebaran di media-media sosial, di WA grup dan berbagai macam. Apa contohnya? Misalnya bertebaran doa akhir tahun dan awal tahun. Ini contoh. Tentu kita garis bawahi dahulu, berdoa bukanlah perkara yang dilarang. Itu yang harus kita jelaskan dahulu. Berdoa bukan perkara yang dilarang. Bahkan doa itu adalah ibadah. Ad-doa wal ibadah. Itu adalah perkara yang disepakati oleh ulama. Namun doa dari sisi waktunya ada yang masuk kategori doa mutlak, doa yang dibaca dan dipakai, diamalkan, tidak muqayyad, tidak berkait dengan waktu tertentu. Silakan kapan saja berdoa. Sekarang mau berdoa silakan, pagi tadi juga, kapan saja, selama tempat itu adalah tempat yang layak kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mutlak dari sisi waktu. Dan ada doa-doa yang diajarkan muqayyad atau muakkad atau diberikan ketentuan waktu khusus. Nah, ada keterangan di dalam syariat kita untuk membaca doa-doa pada waktu tertentu. Nah, dari mana ulama mendapatkan petunjuk bahwa doa ini dibaca ketika pagi hari, doa ini dibaca ketika sore hari, doa ini dibaca ketika bangun tidur, doa ini dibaca ketika sebelum tidur? Tentu tidak mungkin mereka karang. Tidak ada keberanian kalau betul dia seorang alim untuk mengajarkan kepada orang lain ini adalah doa khusus pada waktu ini. Melainkan ada apa? Ada landasan syar'inya. Ya. Sebab tidak ada orang yang berani meletakkan dirinya sebagai musyarri', pembuat syariat, kalau dia betul-betul alim, karena ulama itu karakter utamanya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ulama bukan tukang buat syariat, tapi adalah melanjutkan tugas Nabi menyampaikan ketentuan Allah dan Rasul. Nah, karena itu kalau kita telusuri petunjuk syariat, apakah ada dari Rasul, begitu juga dari sahabat Nabi, belum mengajarkan ada doa untuk menutup tahun dan ada doa pembukaan tahun, kita katakan secara bertanggung jawab tidak ada dan tidak mungkin. Nah, sekali lagi saya ingatkan, bukan berarti saya melarang bapak-bapak dan ibu-ibu berdoa. Silakan saja. Tetapi ketika mengatakan ada petunjuk syariat, ada doa khusus yang dibaca di akhir tahun, ada doa khusus yang dibaca di awal tahun, itu membutuhkan landasan syar'i untuk mengatakan itu. Dan saya yakin tidak ada landasan syar'inya. Jadi adonan tukang share saja, setiok dan tampak bas share. Nyo sebelum di sharing, disaring dulu. Aku rancak lah kok sampean. Kalau rancak ndak tahu awak latar belakangnya, mungkin awak salah dulu. Jadi saring sebelum di sharing. Kenapa saya yakin dan saya katakan tidak ada? Karena penetapan tahun Hijriyah itu tidak terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada di zaman Nabi, bahkan sampai khilafah Abu Bakar As-Siddiq, sampai 4 tahun kekhilafahan Umar bin Al-Khattab, umat Islam tidak memiliki tahun dengan pelabelan angka 1, 2, 3, 4. Tidak ada. Jadi tidak ada penyebutan tahun di masa Rasul sampai masa Abu Bakar As-Siddiq, sampai kira-kira 4 tahun lebih kurang masa Umar bin Al-Khattab. Umat Islam tidak punya tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun. Tidak punya. Dan umat Islam tidak menghitung awal dan akhir tahun. Terus dari mana pula akan muncul doanya? Nah, dari mana pula akan muncul doanya? Karena tidak ada awal dan akhir tahun. Yang ada bulan. Tapi mana perhitungan awal tahun? Tidak ada di zaman Nabi. Tidak ada di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Dan tidak ada pada 4 tahun lebih kurang periode kepemimpinan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini riwayat ini berserakan dalam berbagai kitab tarikh. Di antaranya kalau mau merujuk mungkin kitab tarikh yang agak tua adalah Tarikhul Umam wal Muluk, karya Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah. Nah, apa asal muasal penetapan tahun itu? Kisahnya merujuk kepada Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari wali Umar bin Al-Khattab di Irak, menerima surat dari Umar
menerima surat dari Umar bin Al-Khattab, tertulis di situ di dalam surat tersebut nama bulan. Tetapi tidak tertulis di surat itu angka tahun. Jadi kalau kita telusuri asal muasalnya, ini berasal dari surat yang ditulis balik atau pesan yang disampaikan oleh Abu Musa, qad ja'atna risalatuka, telah datang kepada kami surat engkau, bertuliskan di sana tentang apa? Tentang bulan, tetapi tidak ada tahun. Kami tidak tahu ini bulan tahun berapa ini surat ini. Nah, supaya jangan menimbulkan keraguan, fa'arrikh, buatlah, tetapkanlah tarikh atau penanggalan berdasarkan tahun untuk kita. Ini asal muasalnya. Kapan itu? Pada tahun, kalau dihitung nanti dari hijrah Nabi, itu pada tahun 16. Sudah 16 tahun perhitungannya semenjak hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sanalah saya bisa katakan bahwa sebenarnya doa-doa yang bertebaran di media sosial, bukan esensi doa itu yang keliru. Selama itu baik, silakan berdoa. Tapi meyakininya sebagai riwayat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengkhususkan dengan i'tiqad dan keyakinan itu doa yang dikhususkan untuk tahun itu tidak memiliki hujjah di dalam syariat. Nah, karena itu saya termasuk yang tidak hobi membuat berbagai perayaan, menutup tahun dengan zikir, dengan berbagai macam, membukanya dengan zikir dan berbagai macam. Bagi saya pergantian tahun ya pergantian seperti biasanya. Sebab keutamaan afdaliyah di dalam syariat bersandar kepada apa? Kepada syarak itu sendiri. Karena afdalnya kan menurut keyakinan kita kan dalam pandangan Allah. Nah, kalau Allah tidak memberitahukan kepada kita malam itu afdal, terus apa alasan kita mengatakan dia afdal? Kalau Rasul tidak memberitahukan kepada kita malam itu afdal, apa alasannya kita mengatakan afdal? Kenapa kita mengatakan salat berjamaah afdal dibandingkan dengan salat sendiri? Karena ada dalil syarak. Kenapa kita mengatakan bahwa masjid ini afdal dibandingkan dengan luar masjid? Karena ada dalil syariat. Kenapa kita mengatakan Makkah, Madinah afdal dibandingkan negeri-negeri lain? Karena ada dalil syarak. Kenapa kita mengatakan Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu afdal salat di sana dibandingkan masjid? Karena ada dalil syarak. Tidak ada kewenangan saya mengatakan bahwa negari saya Penyakalan afdal dibandingkan negari bapak-bapak dan ibu-ibu. Afdal menurut saya, mungkin afdal menurut selera ambo karena situ boleh iya. Tapi kalau disandarkan kepada syarak, tentu saya harus berani bertanggung jawab mengatakan ini petunjuk syariat. Nah, selama tidak ada petunjuk syariat tentang itu yang menunjukkan afdaliyahnya, tidak ada keberanian. Semestinya begitu. Jadi kalau ditanyakan, karena banyak pertanyaan, susah menjelaskan. Kalau sepanjang ini menjelaskan di WA kan berlama-lama berduduk. Itu sekarang mau jadi netizen jadinya kan. Nah,
Makanya saya mohon maaf kalau ada yang bertanya, hadir selah nanti di pengajian dan dengan penjelasannya. Nah, mungkin sepanjang itu saya tuliskan, itu membuat makalah mau jadi di WA. Nah, dalam kesibukan tidak sempat itu. Makanya, nah, jadi kalau tidak ada dasar di dalam syariat tentang keafdalan sesuatu, apakah keafdalan waktu atau keafdalan tempat atau keafdalan suatu amal, maka kaedah yang berlaku selama ini yang kita pegang adalah la afdaliyata illa bin nas. Tidak ada keafdalan melainkan dengan nas syara'. Karena kita mengatakan itu afdal bukan dari sisi pandangan mata kita dan kedudukannya dari sisi kita, tetapi afdal itu kita sandarkan dalam pandangan Allah dan kedudukannya di sisi Allah. Siapa yang berhak untuk mewakili? Tidak ada yang berhak mewakili, membuat-buat di sisi Allah. Dia yang punya syariat ini. Nah, karena itu rujukan afdal dan tidak afdalnya tempat, waktu, amalan kemana? Kepada dalil, kepada nas syariat itu sendiri. Nah, jamaah rahimakumullah, karena itu doa-doa yang bertebaran di akhir tahun, gitu juga doa awal tahun dan berbagai macam, saya katakan bahwa itu tidak memiliki dasar syar'i. Ya, mau berdoa malam itu ya seperti malam-malam lainnya. Mau berzikir malam itu ya seperti zikir malam-malam lainnya. Mau salat di malam itu ya seperti malam-malam lainnya. Jadi tidak ada pengkhususan tertentu, nah, terkait dengan malam tersebut, baik dari sisi doa, ibadah tersendiri dan sebagainya. Karena memang tidak ada petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa malam itu memiliki keistimewaan tersendiri di dalam kedudukan syariat Islam. Ini yang ingin saya jelaskan kepada kita semua, bahwa amalan tersebut bisa jadi muncul di dalam berbagai media sosial. Dan ya, kita tahu sekarang ini orang begitu mudah saja, kadang tanpa ada rasa takut untuk membuat-buat ya di dalam ketentuan syariat. Makanya saya ingin luruskan itu, karena ada yang minta doa pula ke saya. Apa doa malam ini Buya? Kan doa yang ketujuh lah cuma. Nah, yang jelas doa-doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam patut untuk kita baca dalam kesempatan kapanpun ya dibaca. Jadi tidak ada takhsis, pengkhususan waktu untuk doa tertentu, dan tidak pula ada pengkhususan doa untuk malam akhir tahun dan awal tahun tersebut. Nah, tadi sudah saya jelaskan alasannya, bahwa tidak mungkin, mustahil ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan perkara tersebut. Kenapa?
karena di masa Nabi SAW jelas sekali bahwa belum ada lagi awal tahun dan akhir tahun. Nah, kapan awal tahun dan akhir tahun? Jelas awal tahun dan akhir tahun ditetapkan. Nah, ditetapkan di masa Umar bin Al-Khattab. Ini riwayatnya banyak dari Ibnu Sirin dan lain-lain juga. Umar bin Al-Khattab diminta oleh para sahabat, arikhu, tetapkan tanggal, tetapkan tahun. Kenapa? Karena ada surat dari Abu Musa Al-Ash'ari rahimahullah, yaitu wali, atau sekarang wali ini ya dalam posisi gubernur lah. Gubernur Umar yang berkirim surat kepada Umar bin Al-Khattab karena dia menerima surat dari Umar tentang apa? Tentang sesuatu yang ada tertulis bulannya tetapi tidak tertulis tahunnya, supaya jangan nanti mengacaukan. Maka akhirnya diminta, buatlah seperti orang-orang lain. Dan memang negara-negara lain di luar negara Islam punya penanggalan tersendiri, punya angka tahun tersendiri. Romawi punya angka tahun miladiah, dan begitu juga Persia punya angka tahun tersendiri. Nah, ketika surat itu sampai kepada Umar bin Al-Khattab, maka Umar menghimpun ahlu syura, penasihat-penasihatnya dari kalangan sahabat, meminta pandangan bagaimana kita menetapkan ini. Maka muncullah berbagai ide. Ada yang mengatakan kita buat tanggal, kita hitung tahun kita dari milad, dari kelahiran Nabi SAW sebagaimana umat Nasrani. Tapi itu tidak disepakati. Tidak disepakati. Yang disepakati kemudian dalam riwayat Al-Imam Ibnu Jarir adalah usulan Ali bin Abi Thalib, yaitu dimulai tahun pertama itu dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hijrah? Nah, kenapa hijrah? Karena hijrah adalah muntalak, titik balik dari sejarah umat Islam. Dari situlah muncul langkah kejayaan, di mana sebelumnya umat Islam berada dalam posisi teraniaya, tidak memiliki kekuatan apa-apa, bahkan berada di dalam penyiksaan kaum musyrikin Makkah. Jadi bisa dikatakan bahwa hijrah adalah terbitnya nur, cahaya kejayaan umat ini. Nah, karena itulah makanya hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai permulaan penghitungan tahun satunya. Terus tahun satu itu dimulai dari bulan apa? Jadi tahunnya berpedoman kepada hijrah. Bulan pertamanya kepada hijrah juga enggak. Bulan pertamanya berpedoman kepada aktivitas masyarakat Arab. Kenapa Muharram? Dua alasan. Alasan pertama, karena Muharram adalah bulan haram. Semenjak jahiliyah diketahui itu bulan haram. Di dalam surat At-Taubah Allah katakan, inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala
adalah 12 bulan. Perhatikan surat At-Taubah ayat 36. 12 bulan itu sudah menjadi ketentuan fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Itu sudah ada di dalam kitab Allah, di dalam ketentuan Allah, sudah tertulis menjadi qada. 12 bulan itu. Karena itu kalau bapak-bapak dan ibu-ibu kaji sejarah penanggalan, tidak ada penanggalan Hijriah ini yang bertambah dan berkurang bulannya. Berbeda dengan Miladiah. Miladiah pernah dahulu hanya 10 bulan. Karena itu, kalau kita tahu arti kata Desember itu apa? Desember itu apa artinya? Bulan yang ke-10 kan? Tapi sekarang urutannya ke berapa? Nah, itu. Jadi kata Desember itu adalah urutan bulan yang ke-10 dahulunya. November 11. November 9 dan seterusnya. Jadi ke bawah. Jadi 10 bulan dahulu Miladiah. Sampai akhirnya bertemu Julius Caesar dengan seorang ahli ilmu falak Mesir. Kenapa 10 bulan kalian? Akhirnya muncullah 2 bulan kemudian, yaitu bulan penabalan 2 tokoh mereka, yaitu Julius Caesar dengan Agustinus. Nah, muncullah Juli dan Agustus. Nah, akhirnya bergeserlah yang 10 ke 12. Di Desember itu bulan yang ke-10. Pernah ingat tak bilangan desimal? Yaitu 10. Nah, baru kemudian menjadi 12 bulan. Jadi sejarah penanggalan Miladiah yang kita sebut Masehi sekarang itu, dahulunya pernah menjadi 10 bulan. Kemudian ditambah 2 menjadi 12 bulan. Tapi bulan Hijriyah semenjak awalnya kapan? Semenjak adanya langit dan bumi. Itu yang dikatakan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 36 ini. Fi kitabillah, di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dalam ketetapan Allah. Artinya kitab maktub tertulis di Lauh Mahfuz. Perputaran waktu ini, tahun berjalan ini 12 bulan, isna asyara syahran fi kitabillah, dalam ketentuan Allah. Semenjak kapan ditetapkan Allah? Yauma khalaqas samawati wal ard, di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, jadi jangan merasa gengsi memakai bulan Qamariyah itu. Karena itu memang penanggalan atau waktu yang ditetapkan oleh Allah untuk umat manusia. Nah, dari 12 bulan itu sudah ditetapkan minha arba'atun hurumun. 4 dari 12 itu adalah bulan haram. Jadi 4 dari 12 bulan itu bulan haram. Ini yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Mana yang 4 itu? Kata Nabi, salasatun mutataliyat. 3 berurutan. Mana yang berurutan itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan satu lagi apa? Rajab. Itu 4 bulan haram. Ini alasan pertama adalah kenapa Muharram yang dipilih? Karena Muharram adalah salah satu dari bulan haram. Alasan kedua, ini yang lebih spesifik apa? Karena pada bulan itulah masyarakat Arab kembali beraktivitas secara normal setelah sebelumnya menghabiskan waktu mereka fokus dalam pelaksanaan ibadah haji. Jadi sepertinya mereka memang dari awal menghitung kembali aktivitas kehidupan mereka, menjalankan kegiatan mereka
seperti sedia kala setelah 3 bulan mulai dari Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, mereka sibuk dengan kegiatan beribadah haji di Makkah sebelum Islam. Jadi jangan katakan haji ini hanya pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haji ini adalah syariah qadimah, adalah syariat klasik, sudah lama dan telah disyariatkan semenjak Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kalau kita baca tafsir para ulama ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surah Al-Hajj, perhatikan, wa azzin fin nasi bil hajj, surah Al-Hajj ayat 27, wa azzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Surat Al-Hajj ayat yang ke 27. Nah, di situ para ahli tafsir akan mengatakan, manil mukhatab, siapa yang pertama sekali diberi titah oleh Allah untuk mengumandangkan haji ini kepada manusia? Siapa? Yang jelas Nabi Muhammad jelas diperintahkan, tetapi awal yang diperintahkan atau yang diberi titah oleh Allah untuk menghimbau manusia berhaji di dalam berbagai kitab tafsir, termasuk kitab tafsir Al-Imam Ibnu Katsir yang terjemahannya banyak di kalangan kita. Di situ dinukilkan bahwa awal yang diberikan titah, ada pendapat yang mengatakan itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, karena itu sebelum Nabi SAW berhaji pada tahun ke-10 Hijriyah, tahun ke-10 Hijriah, tahun ke-10 semenjak beliau berada di kota Madinah, beliau pergi berhaji ke Makkah, dan itu haji satu-satu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu orang Makkah, masyarakat jahiliyah telah berhaji sebelum itu. Itulah yang membuat dahulu siapa yang raja yang ingin menghancurkan Ka'bah? Abraha. Itulah yang membuat iri Abraha. Setelah dia buat gereja cantik bagus di San'a, di Yaman, dengan harapan orang akan berbondong-bondong, yang disebut dengan Al-Qalis namanya, atau Qulais, ada yang mengatakan. Nah, datang, dia berharap orang datang melihat bangunannya yang cantik, megah itu. Dari sisi arsitekturnya tentu tidak sebanding dengan Ka'bah. Ka'bah petak begitu saja. Tetapi apa yang terjadi? Bukannya masyarakat Arab pergi ke gereja itu, malah mereka lempari kadang dengan kotoran dan berbagai macam. Nah, ini yang membuat iri itu Abraha. Apa ini? Nah, makanya yang terfikir oleh dia, kita hancurkan Ka'bah itu, baru orang berbondong-bondong ke sini. Nah, itu menunjukkan apa? Bahwa kedatangan orang pada musim-musim haji itu sudah ada jauh sebelum Islam. Ya, nanti kita cerita hijrah akan bertemu nanti bagaimana Nabi SAW memanfaatkan musim-musim haji masyarakat Arab itu untuk berdakwah menyeru kabilah-kabilah Arab untuk masuk Islam. Nah, jadi dengan demikian berarti haji itu bukan syariat yang baru, tapi syariat lama, dan Islam datang menguatkan dan meluruskan. Jadi menguatkan syariat haji itu dan meluruskan yang dirobah-robah oleh orang Arab. Jadi nan hobi merubah-rubah syariat itu pertama dulu adalah orang jahiliyah. Mereka robah. Tawaf kata mereka harus memakai baju yang
dipakai berbuat maksiat supaya bersih dia. Nah, kalau tidak ada baju tu, yalah pelah sadonya. Jadilah ada tawaf yang tidak berkain. Yang semulanya mengagungkan Allah, mereka buat bersiul-siul. Makanya sedih juga kita sekarang jamaah haji Indonesia pakai melafalkan Pancasila segala. Saya tidak mengerti kenapa ya di negeri kita ini didorong terus keberanian-keberanian untuk, saya rasa, mengacau ajaran syariat. Untuk apa hal-hal seperti itu? Dan malah ada pula tokoh-tokoh yang menyetujui hal demikian. Nauzubillahi min dzalik. Sekarang muncul orang-orang yang diviralkan berbagai macam, seolah-olah dia tahu yang gaib, bisa bicara dengan jin, bisa bicara dengan setan, bisa bicara dengan semut dan berbagai macam. Dan yang anehnya ada pula pengikutnya itu. Datang pula lah beberapa da'i yang mengatakan, oh dia adalah wali yang dalam kondisi terseret ke dalam situasi kekhusyukan dia, fana dia, sehingga dia bicara macam-macam dan perampilan aneh-aneh, namanya wali majdub, wali gila. Nah, mudah-mudahan kerana Minang tak masuklah yang seperti ini. Karena di Minang tak ada orang gila jadian wali orang. Jangankan jadi wali Allah, wali negari sudah bisa. Hal-hal seperti itu janganlah. Ya, bukan kita mengingkari karamatul aulia, tetapi dalam perkara yang gaib kita harus lebih berhati-hati. Jangan sembarangan dalam hal ini. Kalau urusan pengalaman beribadah, kekhusyukan berbagai macam, ya masing-masing punya pengalaman tersendiri. Tapi walau bagaimanapun kita harus terkawal dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi mereka robah-robah syariat. Di antara yang mereka robah tempat wukuf misalnya. Wukuf orang jahiliyah Quraisy itu tidak di Arafah dahulu. Di Muzdalifah saja. Orang Arab lain pergi ke Arafah, mereka stop sampai Muzdalifah. Kenapa? Muzdalifah batas tanah haram. Kata mereka, kami orang haram. Negeri haram lebih baik daripada luar haram. Arafah itu tidak lagi tanah haram. Kami tidak akan keluar dari tanah haram. Itulah alasan mereka. Mereka buat alasan sendiri. Kalau orang merenungkan, bisa saja diterima oleh akal itu. Oh iya loh yo, tanah haram itu lebih baik dari luar tanah haram. Jadi hebat dulu tuh orang haram. Bisa begitu pula alasannya. Mereka komitmen dengan penduduk haram mereka, karena itu mereka tidak keluar dari tanah haram. Makanya mereka wukuf sampai Muzdalifah saja. Orang Arab lain silakan terus ke Arafah. Tapi Nabi SAW meluruskan kembali, memperbaiki dan membatalkan perubahan-perubahan yang dibuat oleh kaum musyrikin Makkah. Beliau lampaui Muzdalifah dan beliau bersama-sama dengan kaum muslimin ke Arafah, dan di Arafah lah Nabi wukuf. Batallah apa yang dirobah oleh orang Quraisy, oleh kaum musyrikin jahiliyah tersebut. Nah, itu pertanda. Nah, dengan demikian berarti kita ketahui bahwa bulan-bulan haji itu sudah ma'ruf, sudah maklum. Nah, itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang maklum. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 197 itu. Kenapa Allah katakan al-hajju ashhurum ma'lumat? Haji itu adalah bulan-bulan yang telah dimaklumi. Maklum di kalangan masyarakat Arab, orang jahiliyah pun maklum. Jadi kalau ada pula orang yang punya ide sekarang, karena ramai betul berhaji, nah kita buat haji 3 termen. Kan pernah dahulu ada ide begitu. Nah, itu lebih dangkal lagi daripada orang jahiliyah keilmuannya. Orang jahiliyah dia aja maklum bahwa bulan haji itu ashhur
Ada beberapa bulan yang dikenal dengan bulan-bulan haji. Ada yang punya ide. Karena ramai betul mengurangi kepadatan, jadi adalah bulan khusus haji orang Arab, bulan khusus haji orang Indonesia, mungkin bulan khusus haji orang Pakistan. Kan ada dulu yang punya ide. Nah, mereka beralasan, ini kan pemikiran yang perlu untuk didiskusikan. Ajun ke didiskusian lain. Orang jahiliyah saja dulu nak diskusi masalah ekor. Yang perlu didiskusikan bagaimana membuat fasilitas pengelolaan jemaah haji itu lebih baik. Itu negeri pikiran, bukan merubah bulannya atau menambah jadwalnya. Itu makna dari ashhurum ma'lumat itu. Bulan-bulan yang telah dimaklumi. Jadi orang Arab jahiliyah sampai sekarang orang tahu bulan haji itu mulai dari kapan? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, ini boleh dikatakan hari apa? Bagi masyarakat Makkah, masyarakat Arab, kabilah-kabilah Arab, ini bulan beribadah dahulu. Nah, baru mereka kembali beraktivitas kapan? Bulan Muharram. Nah, itulah yang menjadi pertimbangan kita mulai saja bidayatus sana, permulaan tahun kita di bulan Muharram. Itu di masa kapan? Masa Umar bin Al-Khattab. Nah, kapan pula ada hadisnya doa akhir tahun dan doa awal tahun itu? Tentu tidak ada pula Nabi membuat acara menyambut tahun baru dengan zikir bersama. Tidak pula para sahabat. Dan tidak kita temukan pula dari a'immatul madzahib al-mahdiyyin, imam-imam mazhab itu. Bukan. Jadi sekali-kali saya bawahi, kadang-kadang kalau kita bicara begini, lah orang berzikir di taganya loh, ndak kasinan painya itu. Nah, berzikir, nah berdoa. Tetapi kalau kita akan membuat sesuatu yang kita khawatirkan kemudian hari panjang masa ini lupa, orang dianggap orang ini sebagai suatu syariat yang mauruthah, yang diwarisi dari generasi ke generasi, kemudian kita label awalnya dengan tradisi, tapi ujungnya bagaimana? Tradisi ini akan berkembang nanti menjadi sesuatu yang kalau ditinggalkan menjadi beban bagi orang. Di situlah akhirnya bertambah syariat. Di sini akhirnya bertambah syariat. Nah, karena itu saya mengajak kita beramal. Yang disuruh secara umum lakukan secara umum. Yang disuruh secara khusus lakukan secara khusus. Lebih baik beragama seperti itu. Tidak perlu berbagai inovasi yang aneh-aneh. Ada pula zikir menyambut tahun baru 1 Januari. Ada pula lagi. Ya, bisa jadi yang menjalankan juga para da'i dan berbagai macam, tapi saya termasuk yang menghindari hal itu. Karena saya tidak punya keberanian untuk membuat-buat tuntunan syariat dalam perkara itu. Cukupkan. Agama sudah tuntas. Yang perlu kita fikirkan inovasinya bagaimana? Nih, bagaimana menyelesaikan kefakiran, bagaimana menyelesaikan perkara-perkara sosial. Beberapa hari yang lalu saya katakan ada staf khusus Menteri Sosial yang memberikan laporan ke Majelis Ulama kekerasan seksual terhadap anak, terhadap perempuan di ranah Minang meningkat, padahal kita menyebut juga adat bersandi syarak bersandi kitabullah. LGBT juga, narkoba. Nah, itu yang harus kita fikirkan, inovasi untuk menghentikan itu, mencegah dan menangkal itu yang harus kita fikirkan. Kalau dalam urusan beribadah sudah tuntas petunjuknya, tak usah tukuk-tukuk yalah tu. Sekarang bagaimana anak-anak kita itu terjaga, lingkungan kita itu. Tidak cukup hanya dengan di tengah keluarga saja. Keluarga yang telah mendidik anak-anaknya harus memperhatikan lingkungannya. Kenapa? Karena banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tengah masyarakat kadang tidak berasal dari rumah tangga, tapi dari lingkungan. Nah, sekarang semangat untuk menjaga lingkungan baik secara fisik maupun secara non fisik sudah minim sekali. Secara fisik
bilo gotong royong awak. Sekali setahun tak lain tidak. Kalau dulu lunado grup WA, lunado le media sosial. Amo masih ingat ketek-ketek, ada canang dulu di gua sepanjang jalan. Di toko tu, awak ke gotong royong minggu muko agar hadir. Masih ingat kan? Begitu susahnya dulu, tapi orang keluar. Kini enggak. Kini sama jalan di mungko rumahnya saja tak berasiannya. Nyo tunggu pula pemerintah untuk berasian tu. Nah, hal-hal seperti itu yang harus diinovasikan. Jadi urusan ibadah serahkan kepada syariat. Dan tidak perlu berinovasi kecuali kalau ada berbagai rintangan dan berbagai macam ijtihadkan dalam batasan tertentu. Lebih dari itu serahkan. Jadi perkara kenapa MUI Sumatera Barat tidak menghimbau orang untuk melakukan zikir bersama menyambut tahun baru, ya karena memang kami bukan tukang buat syariat. Kami hanya memberikan pesan yang pernah diberikan oleh Allah dan Rasul. Sebatas itu. Jadi mungkin kalau yang lain berani, MUI Sumbar tidak berani. Kalau ada yang berani, biasanya jadi ketua MUI Sumbar mundur. Nah, saya tidak berani untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Jadi itu dua alasan yang menonjol kenapa Muharram dijadikan sebagai awal bulan. Yang pertama karena dia adalah salah satu bulan haram. Bahkan ada riwayat yang mengatakan itu syahrullah, bulan Allah. Walaupun riwayat ini dikritisi oleh ulama, tetapi sepakat ulama berdasarkan kepada hadis sahih bahawa 4 bulan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah itu wa arba'atun hurum adalah salah satu mutataliyat berdasarkan hadis sahih dari Nabi SAW, 3 berurutan dan 1 adalah Rajab, terpisah dari yang 3, yaitu mulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kalau bulan haji mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi bulan haram mulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan terakhir Rajab. Nah, alasan yang kedua adalah Muharram adalah awal bulan di mana masyarakat Arab kembali beraktivitas untuk mengelola berbagai kehidupan mereka setelah sebelumnya mereka berkonsentrasi perhatian mereka, berbagai macam potensi mereka arahkan secara keseluruhan, bukan Makkah saja. Bukan Makkah saja. Kabilah-kabilah Arab selama musim haji itu boleh dikatakan musim yang terhenti aktivitas duniawi mereka secara lebih luas. Secara khusus saja. Nah, tapi Muharram mereka kembali. Yang bertani kembali bertani. Itu juga aktivitas-aktivitas lain. Seperti itu awal tahun. Nah, itulah yang kemudian menjadi alasan untuk menetapkan Muharram sebagai awal bulan. Ya. Nah, setelah penetapan itu, maka tersebarlah ke seluruh amsar, ke seluruh kota, arahan dari Khalifah Amirul Mukminin di dalam catatan sejarah adalah pada tahun 17, tahun 16 pembicaraan, tahun ke-17, tahun 17 itu diperkirakan sudah berapa? 4,5 tahun pemerintahan Umar bin Al-Khattab, masuk tahun ke-5 itu. Karena semenjak Rasul Abu Bakar memerintah selama 2 tahun lebih kurang. Kemudian Umar bin Al-Khattab 10 tahun. Jadi boleh dikatakan tahun ke-5 pemerintahan itu tahun ke-17, maka diumumkan, disebarkan berita kepada seluruh kota-kota di bawah kekuasaan umat Islam agar memulai penanggalan dengan tahun Hijriyah. Penghitungan tahunnya dimulai semenjak hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan pada milad kelahiran Nabi dan bukan pula tahun wafat Nabi.
Jadi walaupun usulan itu muncul pada awal. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kalau kita kaitkan dengan peristiwa hijrah, apakah hijrah Nabi itu terjadi di bulan Muharram? Dalam catatan sejarah para ulama, hijrah Nabi tidak terjadi di bulan Muharram. Di hijrah Nabi tidak terjadi di bulan Muharram. Kalau kita merujuk kepada kitab Fadilatul Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, yaitu judulnya Ar-Rahiq Al-Makhtum, kita baca di sana bahwa peristiwa hijrah itu kejadiannya bermula pada tanggal 27 Safar. Setelah Safar apa? Rabiul Awal. Dan Nabi SAW sampai di kota Madinah sekarang, di masjid beliau itu, di masjid beliau sekarang itu, pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi bersamaan dengan hari kelahiran Nabi. Dalam versi satu pendapat, satu versi ulama. Di ulama berbeda pendapat tentang kelahiran Nabi tanggalnya, tetapi bersepakat Nabi wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi wafat Nabi 12 Rabiul Awal ittifaq, sepakat. Sedangkan kelahiran Nabi 12 Rabiul Awal ikhtilaf, berbeda pendapat. Nah, jadi orang yang merayakan kelahiran Nabi sekaligus merayakan kewafatan Nabi. Tapi di masyarakat kita Sumatera Barat, berbagai acara maulid itu tidak seperti lagi yang di luar. Kita lebih banyak acara-acara maulid kita itu mengarah kepada apa? Kepada penambahan wawasan keilmuan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, itu di antara jasa para ulama kita terdahulu. Kita tidak terjebak dengan berbagai ritual-ritual, tetapi kita lebih mengarah kepada keilmuan. Karena itu saya kalau diundang maulid oleh pengurus, Buya, bisa Buya datang maulid, caranya ceramah. Bilo Buya bisa. Nah, itu kan tandanya masyarakat kita jadi tidak bisa pula kita pukul rata. Kan sebagian orang sekarang kan banyak pula fatwa membid'ahkan maulid. Harus ditafsil, dirinci dahulu. Jadi tidak main hukum merata seperti itu. Karena mayoritas di Sumatera Barat yang disebut dengan acara maulid itu apa? Mayoritasnya ya adalah orang datang ke masjid mendengarkan apa? Ceramah tentang sirah nabawiyah, tentang perjalanan hidup Nabi. Kalau dulu pakai malamang bagai. Kini talanglah habi, makanya orang tak malamang. Talanglah berganti je paralon gini. Adonan ganti jomantahnya saja kadang sebagian. Nah, jadi yang tinggal di dalam kegiatan kita apa? Adalah keilmuan. Nah, itu yang jangan kita hilangkan. Semangat bermajlis sirah an-nabawiyah itu jangan dihilangkan. Terserahlah dia namakan apa, itu urusan nama. Nah, jadi kalau saya tetap mendorong di bulan-bulan peristiwa bersejarah, umat Islam kembali menyegarkan ingatan mereka tentang perjalanan dakwah Rasul. Jadi jangan main pukul rata saja, maulid bid'ah gitu ya. Kalau mereka mengaji dan bahkan mereka tidak membatasi pada tanggal 12 Rabiul Awal, maju sehari, bahkan lewat Rabiul Awal mereka cara maulid boleh. Tapi isinya apa? Pengajian. Mengaji sejarah
Nabi SAW. Itu adalah momentum yang tetap harus kita jaga agar apa? Agar ada momen-momen, waktu-waktu kita mengingatkan kembali kepada umat. Ya biasa, di bulan Ramadan kita berbicara tentang apa? Tentang Badar. Kita berbicara tentang apa? Turunnya Al-Quranul Karim. 17 Ramadan nuzul Quran, walaupun itu ikhtilaf. Nah, kita jelaskan bahwa tidak sepakat ulama mengatakan awal turun wahyu pada tanggal 17 Ramadan. Ada pendapat ini dan itu. Tapi momentum itu ya silakan dipergunakan tanpa kita harus membuat keyakinan tersendiri malam ini malam tertentu memiliki khasiat. Nah, untuk hal itu perlu dalil. Tapi untuk bermajlis ilmu secara umum itu tidak ada masalah padanya. Silakan teruskan. Tetapi kalau menghadirkan berbagai kegiatan dalam bentuk beribadah, ritual tertentu dengan keyakinan tertentu, ini yang kita tidak bersesuaian dalam hal ini. Misalnya dibuat zikir khusus, pakai acara berdiri dengan keyakinan Nabi hadir dan sebagainya macam. Nah, dalam hal itu saya termasuk yang tidak sependapat dalam hal ini. Tetapi dalam bentuk majlis sirah nabawiyah, majlis mengkaji sejarah perjalanan hidup Nabi, iya, itu mesti kita jaga. Kalau tidak habis momentum. Walaupun dalam kajian-kajian kita sirah nabawiyah itu tidak hanya di bulan itu saja. Toh sekarang kita mengaji sirah Nabi juga ini. Nah, tapi biarkanlah momentum-momentum itu sebagai waktu untuk tarbiyah, untuk mendidik dan membina umat, mengembangkan wawasan mereka. Nah, kita lanjutkan. Bapak dan Ibu-ibu, di dalam catatan Syekh Safiyur Rahman dikatakan adalah 27 Safar. Itulah hari di mana orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh mereka bermusyawarah di gedung yang dahulu dibuat oleh kakek Nabi Qusay. Ada mengatakan Kilab. Nah, yang bisa dikatakan sekarang adalah dewan tempat mereka berhimpun, bermusyawarah, menyelesaikan berbagai persoalan mereka. Ya mirip-mirip gedung dewan sekarang, ya seperti itulah. Pada kapan? Pagi tanggal 27 Safar itu. Yang hadir pada pagi itu adalah seluruhnya orang-orang yang memiliki kedudukan terhormat di tengah kabilah-kabilah Arab yang ada di kota Makkah, terutama Quraisy dengan seluruh perut-perut mereka itu. Nah, disitulah muncul berbagai ide untuk menghentikan dakwah Nabi. Nah, dari situlah peristiwa hijrah awal secara khusus, bukan secara umum. Kalau secara umum hijrah itu tidak bisa dipenggal dari tanggal itu. Tidak bisa. Karena hijrah itu rangkaian dari dakwah semenjak kenabian sampai wafat beliau. Itu bersambung semuanya, tali bertali keseluruhannya. Kalau kita menganalisa dari sisi sejarah. Tetapi secara peristiwa khusus, kapan Nabi SAW diizinkan untuk meninggalkan Makkah adalah diawali dengan peristiwa 27 Safar itu. Ketika hadir tokoh-tokoh Quraisy, Abu Sufyan, panglima perang mereka, Abu Jahal, tokoh utama mereka, Abul Bakhtari, ya, Abu Umayyah. Pokoknya abu-abu lengkap, Abu Gosok nanda hadir tiga itu. Nah,
dan bersamaan dengan mereka yang semestinya steril dari orang luar. Jadi hati-hati. Sampai kini rapik cocok modal itu. Rapik rahasia tapi ado jona menyelusup. Sekarang kan sering begitu. Kita melakukan pertemuan ampek mato. Tapi nyo pakai kamera. Dah 1000 mato nak mencalik. Nah. Jadi semestinya yang berkumpul ketika itu adalah tokoh-tokoh kabilah. Tapi datang ada seseorang laki-laki tua, terkesan sangat berwibawa, mengaku datang dari arah Najd. Najd ini adalah kalau Bapak dan Ibu-ibu, kalau banyak orang yang kadang mengkaji sejarah tidak dikaitkan dengan kondisi geografis ya. Jadi kalau Jazirah Arab itu dibagi ya wilayahnya, Arab itu bisa terbagi kepada 4 wilayah. Wilayah arah Laut Merah disebut dengan Tihamah namanya. Wilayah tengah disebut dengan Hijaz. Wilayah timur disebut dengan Najd. Wilayah selatan disebut dengan Yaman. Itu Arab semuanya itu. Walaupun sekarang sudah banyak negaranya. Ada Saudi ya. Kemudian ada Qatar, ada Emirat. Kemudian ada Kuwait lagi di ujung sana, dan kemudian ada Oman, ada Yaman di bagian selatan. Nah, tapi dahulu kalau kita petakan 4 pembagian wilayah. Ada Tihamah, itu adalah daerah pinggiran laut bagian barat. Nanti batas wilayah mereka itu adalah Laut Merah. Kemudian selatannya Yaman. Kemudian arah timur disebut Najd. Yang di tengah itu disebut dengan Hijaz. Nah, itulah wilayah Arab. Nah, ada orang tua mengaku dari Najd. Penampilannya sangat berwibawa. Jadi hati-hati pula. Orang kan sekarang mudah sekali terjebak dengan pencitraan. Kan menyedihkan sekali negeri ini. Dengan penampilan yang kadang seperti orang peduli dengan uang cilik dan berbagai macam. Sudahlah terjarik lo awak. Masuk ke dalam got, terjarik lo awak. Nah, banyak mana nak menjarik awak ke kini. Terlalu lugu kita. Nah, orang-orang jahiliyah dulu terjerat pula dengan penampilan orang tua ini. Berwibawa dan kemudian menunjukkan wajah kepedulian. Nah, hati-hati. Peduli. Sehingga dia berkata, saya juga merasa sedih dan ikut sangat peduli dengan masalah yang kalian hadapi. Dia hadang tokoh-tokoh Quraisy di pintu gedung Darun Nadwah itu. Itu dalam buku sejarah disebut semua itu. Nah, sehingga dikenal dengan istilah Asy-Syaikhun Najdi, orang tua dari Najd, yang menghadang tokoh-tokoh Quraisy. Orang itu sangat berwibawa dan terkesan sangat peduli dengan persoalan yang dihadapi oleh orang-orang Makkah terkait dengan peristiwa atau masalah Muhammad dan dakwahnya itu. Nah, dengan penampilan yang meyakinkan itu, berhasil dia mempengaruhi tokoh-tokoh Quraisy untuk melibatkannya dalam pertemuan. Coba bayangkan, yang semestinya yang hadir siapa? Hanya tokoh-tokoh mereka saja. Tapi ini orang tua ini bisa menyelusup. Nah, berhati-hati juga dengan tua-tua kok. Bahkan kau tak jauh penampilan anak muda kurang meyakinkan. Dan tua janggutnya panjang gitu kan. Mungkin sorobannya kadang lo gitu ya. Nah, jadi tidak menjadi jaminan semuanya hal-hal yang seperti itu. Jadi berhati-hati dengan tampilan-tampilan luar. Batu aja kecil orang menceliak buku, jangan celiak dari covernya saja. Isinya juga perlu. Jangan terlalu mudah. Hari ini banyak sekali. Dan anehnya orang di negeri ini bisa
terjerat berulang kali. Padahal mereka bisa mengkaji dan menganalisa. Dan nampak sebenarnya kini berkopiah. Dahulu tak pakai kopiahnya. Lah pakai tasabih pula tu. Nampak lo dipotong. Dahulu di mana tasabih? Yang sandang lo seruban. Dulu tak pakai seruban. Tapi ada jo yang percaya dengan nan serupa itu. Walaupun foto tu sekali 5 tahun saya mencogoknya. Kok selugu ini betul ni umat? Selugu ini betul. Dan tidak sedikit pula orang yang kadang tampil dengan keagamaan berbagai macam. Betul. Ustaz, kan awak kan kadang-kadang karena religiositas kita, jadi hati-hati ya. Semangat keberagaman ini bagus. Tapi kalau semangat keberagaman itu terlalu lugu, malah menjadi alat bagi orang. Nah, karena tidak seluruhnya nan duduk di mimbar, ko di meja, di kursi, ko nan tagak di mimbar itu. Tak seluruhnya punya kemampuan untuk di berbagai bidang. Itu perlu diperhatikan itu. Ambo seorang ustaz sudah itu disuruh membuat bangunan, tak ngerti ambo dak ada ilmu arsitek dia ambo. Paling ambo mengusul kalau itu batu pak insinyur, paling ambo dari itu saja. Itu tak bisa dah ya, kalau dia itu lamah dia nyoto. Oh iyalah, nyarah soalnya tu. Jadi kadang-kadang awak karena ada kerinduan kadang-kadang ko negari merdeka ko dapat ustaz buya pula lah ndak nan jadi pemimpin. Tunggu dulu. Kadang ada di antara ustaz buya tu nampak pandai ngajinya. Suruh memimpin organisasi berserak-serak dia. Jadi jangan religiositas kita itu menjadi objek bagi orang karena kepolosan keluguan kita. Di dalam beragama kita menyerahkan kepemimpinan itu kepada ahlinya. Ahli itu bukan satu, bukan ahli tafsir saja, bukan ahli fikih saja. Tahu tak bapak dan ibu-ibu? Khalid bin Walid semenjak masuk Islam, sampai wafatnya kerajaannya, jadi panglima dan berperang. Memang keahliannya di situ. Lain pernah tak Nabi ko Khalid ko lah menang di kuah di situ ada yang kira jadi gubernur? Enggak pun. Nyendak di situ kepakarannya dah. Ini perlu diingat. Ada awak enggak? Pandai nyo ngaji, nyo di ustaz jadi buya, tu kan bisa nyo sadonyo, enggak bisa. Cuma kadang maaf saja. Di antara kami yang duduk di kursi ini dan berdiri di mimbar adonan lupa diri, lupa mau kuat diri. Nah kalau saya pribadi semenjak dahulu itulah yang terus saya ingatkan ke diri. Hai Gus Rizal, engkau tu dulu memilih jalan menjadi dai. Itu keilmuan engkau. Kok diajuk-ajuk pula orang kok jadi bupati, jadi wali kota, jadi sia-sia, ajan menetik ya selero pula. Tu ndak jalan engkau di situ tu. Itu setiap saat tu berkeceng ke diri. So godaan kau ada. Tapi hati-hati. Tu ndak keahlian kau di situ. Walaupun engkau tahu beraja fikih siasah, beraja ini, beraja itu, bergaul dengan apa, tahu seketik banyak birokrasi, tapi ndak situ jalan engkau. Godaan itu yang baik. Itu kalaulah godaan dunia serupa itu, mau buya, mau ustaz, kalau ndak hati-hatinya sapuran tahu sudah begitu. Kita yang umat yang harus cerdas melihat. Nani koko kalian tu siapa tu kok? Kita yang harus. Ada masalah kok nan diawali dengan bismillah tapi dilanjut jo kerajo. Baru kemudian berdoa. Ndak bisa diawali di bismillah tu berdoa selesai saja ndak bisa. Ada hal-hal yang diawali bismillah tetap bergerak dengan nama Allah, tapi setelah itu mengalai di kerajuan dengan sistem yang baik dengan berbagai macam. Nanti dari hijrah kita akan tahu
bahwa segala keberhasilan itu harus dirancang, harus dijalankan berdasarkan kepada langkah-langkah strategis yang tersusun dengan rapi, terukur dengan baik. Jadi manajemen kalau bahasa orang di luar. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasul. Nah, ketika pagi tadi, ketika orang yang tampil dengan penampilan berwibawa tadi meyakinkan tokoh-tokoh Quraisy, rapat mereka. Nah, di situ muncul usul-usulan. Ada 3 usul. Usul pertama adalah mengusir. Usul kedua menangkap, memenjara. Usul terakhir bunuh. Dia ada 3 usulan. Nah, 3 usulan itulah yang diabadikan oleh Allah dalam firman-Nya dalam suratul Anfal. Lihat nanti surat Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang Quraisy melakukan tipu daya, daya upaya terhadapmu untuk apa? Yang pertama menangkapmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu, yukhrijuk, mengeluarkanmu. Tiga itu opsi. Di dalam berbagai kitab tarikh kita baca opsi pertama diusulkan apa? Adalah mengusir Rasul. Usir saja. Tidak adanya di Makkah kok aman kepada awak. Tidak awak dengan cerita Muhammad dengan berbagai macam berita yang dibawanya. Tapi usulan ini dibantah oleh orang tua tadi. Nah, itu makanya di dalam sejarah banyak dikatakan orang tua itu sebenarnya jelmaan dari iblis. Yang mengaku orang tua dari Najd tadi adalah jelmaan iblis yang menyerupai seseorang kemudian ikut bergabung dalam rapat tersebut di Darun Nadwah itu. Darun Nadwah adalah gedung yang dikhususkan untuk musyawarah mereka. Apa alasannya? Hadza laisa birra'i. Kepada orang yang mengusulkan untuk mengusir, itu bukanlah pendapat. Kalau bahasa awak tu ndak kecek dan bisa dipakai itu. Kenapa? Kalian kan tahu sendiri betapa manisnya mulut Muhammad, betapa hebatnya kata-katanya ya, yang bisa menyihir orang. Jadi dia katakan Al-Quran yang turun itu adalah kata-kata yang bisa menyihir orang. Kalau kalian usir dia keluar, nanti dia menuju satu kabilah, disihirnya orang dengan kata-katanya, jadi pengikutnya. Setelah dia kuat, dia kembali ke Makkah dan kalian tidak punya kekuatan menghadapinya. Belum selesai urusan kalian. Begitu. Mental tuh usulan pertama. Oh, tidak bisa dipakai dah kok. Muncul usulan yang kedua. Yang kedua po, liyusbitu. Walaupun ini didahulukan di dalam surat Al-Anfal, karena di sini au, jadi tidak menunjukkan berurutan. Yaitu tangkap saja, kita kurung, kita penjarakan. Ini juga ditolak ini oleh orang tua itu. Hadza laisa birra'i. Ini bukan pendapat yang bisa dipakai. Kenapa? Kalian kan tahu militansi pengikut Muhammad. Di mana dia akan kalian kurung? Pengikutnya akan mati-matian membebaskannya. Sedikit saja kalian lalai, dikeluarkannya. Penyakit kalian berulang lagi. Jadi tidak menyelesaikan masalah. Kata yang lain, iyo loh yo. Lah, yang kedua. Baru usulan yang ketiga, yaqtuluk itu. Ini yang punya usul adalah Fir'aunnya umat Islam. Siapa itu? Abu Jahal. Kecah Abu Jahal, abian selain induk penyakitnya lain. Begitu. Bagaimana? Bunuh saja. Nah, ketika Abu Jahal mengusulkan bunuh, banyak yang
berkomentar, "Hei Abu Jahal, engkau mau mengobarkan perang saudara di Makkah ini? Apakah engkau kira Bani Muttalib dan Bani Hashim akan diam saja ketika salah seorang dari mereka engkau bunuh? Cakap awak tiba di Makkah kau. Perang saudara terjadi." Kata Abu Jahal, "Ambil calu kok orang awak lah kira-kira. Jangan tagagih bana dengan usulan dulu. Apa caranya? Kita bunuh Muhammad," kata Abu Jahal, "dengan mengambil perwakilan pemuda-pemuda tangkas dari setiap kabilah yang ada di Makkah ini. Di seluruhnya mengutus perwakilan. Kita berikan pedang yang tajam, kemudian seluruh pemuda tadi harus ikut terlibat menyerang Muhammad, sehingga Muhammad itu mati bukan dengan satu pedang, tapi dengan seluruh pedang yang berasal dari seluruh kabilah. Alai kata lo di Bani Hashim, Bani Muttalib tu maduk ke seluruh orang. Ambo yakin tak talok. Aku ebo-ebo nyo sebentar ko wa aju-aju salah dia agi seganti ditebus dengan fidyah wa bayi nyawa Muhammad tu. Nah mendengar itu kecek orang gaib tadi, hadza huwa ar-ra'y. Aikulah pendapat dan sebenarnya. Nah itulah. Nah akhirnya istaqarra. Diambillah keputusan, ketetapan berdasarkan usulan Abu Jahal tadi. Dengan catatan ditetapkan jamnya, harinya, dan jam hanya kapan? Nanti malam. Baku itu nanti malam mana? Nak jangan barangin lo keputusan lo. Kok bocor lo ke mana-mana? Nah, dan tidak boleh seorang pun membicarakan ini di luar Darun Nadwah ini. Seluruhnya harus dalam bentuk operasi top secret. Nah, waktu itu. Tapi balau orang pemabuk ke top secret. Sudah keluar sidanya minum surah mabuk lah meracau nyo sabuk ke sada-sadanya. Nah, tetapi apakah bisa orang berahasia dari Allah? Tentu tidak. Nah, ketika zuhur selesai saja keputusan itu diambil, Jibril turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan seluruh strategi jahat yang dibuat. Dia ada orang yang bertanya tentang ayat ini, apakah Allah berbuat makar pula? Kan dikatakan di sini, wa yamkuruna wa yamkurullah. Sama dengan pertanyaan orang, Allah apakah lupa pula? Nah, ini kalau tidak hati-hati kita membaca Al-Quran, Allah berbuat makar. Karena kata makar kau dia awak negatif. Jadi kata makar itu tidak semuanya bermakna negatif. Adalah suatu peristiwa atau suatu rencana, suatu tujuan yang disusun rencana sebelumnya secara terperinci dengan langkah-langkah strategis yang terukur, namun tersembunyi dari orang yang menjadi objek. Itu yang makar. Nah, jadi buruk dan baiknya nanti sesuai dengan niat dan tujuan. Jadi kalau Allah mengatakan Allah membuat makar kepada mereka, artinya apa? Allah membuat strategi pula yang tersembunyi dari mereka yang berbuat makar jahat itu. Tidak tahu mereka bahwa Jibril alaihissalam telah memberitahukan Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq juga telah menyusun strategi. Bahkan jauh sebelum itu Nabi sebenarnya telah mempersiapkan. Jadi Nabi cuma menunggu apa? Surat perintah saja lagi untuk bergerak. Nah, surat perintahnya hari itu turun. Kenapa saya katakan surat perintahnya ditunggu hari itu? Karena sebelum itu, sebelum peristiwa ini, Abu Bakar As-Siddiq pernah meminta izin ke Nabi. Untuk apa? Untuk berhijrah ke Madinah. Kenapa? Karena
para sahabat sebagiannya bahkan telah banyak berhijrah lebih dahulu. Termasuk Umar bin Al-Khattab. Sudah pergi. Nah, akhirnya Abu Bakar datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya juga ingin berhijrah. Apa kata Nabi? Ala rislik. Nah, tunggu dahulu. Nah, tahan diri engkau sebentar, wahai Abu Bakar. La'allallah, mudah-mudahan Allah memberi izin kepada saya. Nah, itulah yang menahan Abu Bakar itu tidak berangkat. Abu Bakar berharap, as-suhbah ya Rasulullah, saya yang akan menjadi kawannya ya Rasul. Kata Nabi, saya harapkan demikian. Nah, ini yang menahan Abu Bakar. Tetapi Abu Bakar ketika diberitahu oleh Nabi seperti itu tidak diam. Nah, ini yang harus diambil dari hijrah. Jadi saya ingin mengajak umat hari ini memahami hijrah itu bukan hanya dari aspek mukjizat saja. Ambil dari aspek strategis, langkah-langkah ikhtiar untuk mencapai keberhasilan dan kejayaan, itu yang penting sekarang diambil. Kalau mukjizat tidak kata ulang di awak dah. Biasanya kalau ngaji hijrah apa nanti suruh? Malam Nabi keluar baca ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghsaynahum fahum la yubsirun. Nah, tambah los ketik tu baca kalau nampak polisi razia bisa nak nampak. Nah, ke sini lo painya tu. Ndak ke situ memahaminya oleh doh. Islam ini butuh hidup bersama kita, menunjukkan arah langkah kita. Makanya mulanya kan awak kan mengaji fikih ibadah kini kau. Tekana dan bawa. Rasanya perlu membukanakan umat balik. Jangan aspek mukjizat saja. Aspek mukjizat itu benar. Nabi keluar tidak seorang pun yang melihat. Ya, tapi mukjizat Rasul. Kemudian apa lagi? Nabi pergi ke Gua Saur. Kemudian di sana ada jaring laba-laba yang melindungi beliau secara zahirnya, sehingga akhirnya orang-orang Quraisy yang sampai ke mulut gua itu tidak punya keinginan untuk melihat ke dalam. Kenapa? Karena secara nalar tidak mungkin ada orang di dalam kalau jaring ini masih utuh. Benar. Kemudian kita bicara tentang Suraqah bin Malik yang mengejar Nabi, semakin mendekat, hampir mendekat, terpuruk kaki kudanya. Iya. Kemudian Nabi singgah di kemah Ummu Ma'bad, kemudian bertemu dengan kambing yang tertinggal dari kawanannya yang kurus, tidak ada air minum dan berbagai macam. Kemudian diusap oleh Nabi kambing itu dan menuncurkan air susu yang banyak diminum oleh Rasul dan termasuk Ummu Ma'bad dan keluarganya. Iya, tapi itu kan aspek mukjizat yang kita terima dengan iman kita. Tapi sisi lain yang harus dilihat dari peristiwa ini yang harus dikaji. Tidak cukup sebenarnya sekali pertemuan. Sisi apa? Sisi strategis. Ada dulu ketika ambo pergi haji atau pergi umrah, ada jamaah yang ambo cari jamaah itu sangat cerdas menganalisa sejarah. Salah satu rute perjalanan adalah 1:30 ya. Kita cukupkan ini dulu, tapi tanggung cerita ini. Salah satu rute perjalanan kalau pergi umrah itu kan adalah ke Jabal Sur. Jabal Sur itu adalah bukit yang terletak bagian selatan kota Makkah. Bagian selatan kota Makkah itu bertolak belakang dengan arah kota Madinah. Nabi akan hijrah ke Madinah, jelas. Tetapi beliau, awal perjalanan beliau keluar dari kota Makkah, malam itu beliau berdiri di daerah, di area yang disebut dengan Hazwarah. Hazwarah itu adalah boleh dikatakan teras atau pelataran samping dari rumah Ummu Hani binti Abi Thalib. Sekarang berada di dalam Masjidil Haram. Nabi berdiri di situ. Di situ dahulu pasar.
Dan ketika masjid mulai dibangun pada masa Nabi, tentu tidak ada masjid di sekitar. Yang ada adalah pelataran Ka'bah saja. Ketika masjid mulai dibangun, di situ didirikan satu menara yang dikenal dengan menara Al-Wada' namanya. Karena di sana Nabi memandang Ka'bah sambil berkata, "Ya Makkah, wahai Makkah, inni a'lam, sesungguhnya aku tahu engkau adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah, dan engkau adalah negeri yang paling saya cintai. Laula anna ahlaka akhrajuni ma kharajtu." Kalau seandainya kaummu, rakyatmu, pendudukmu tidak memaksaku untuk keluar, aku tidak akan keluar meninggalkanmu. Berlinang air mata Nabi berdiri di posisi itu. Sekarang berada di dalam masjid. Ada tiang di sana. Dahulu tiang itu sering diusap-usap orang dan berbagai macam. Ada yang bertanya, "Ma tiangnya buya?" Bicara untuk agalen tanya itu, kalian gigi lo tiang tu? Dan tahu saja sebagian, itulah tiangnya, posisinya di situ. Ada di dalam Masjidil Haram. Posisinya saya tahu. Nah, Nabi tinggalkan malam itu. Kemana Nabi menuju? Nabi tidak menuju ke arah Tan'im. Nabi tidak menuju ke jalan Madinah. Nah, di sini nampak. Apakah Nabi tidak yakin dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala? Tentu yakin. Apakah Allah tidak bisa menyelamatkan beliau? Tentu bisa. Tapi mengapa Nabi menempuh arah jalan yang berbeda? Seharusnya beliau bergerak ke utara. Utara itu arah Tan'im, Jumum sekarang. Terus, tapi tidak, beliau bergerak ke arah Yaman, ke arah selatan. Itulah Jabal Sur. Nah, bagaimana seorang Nabi yang yakin dengan perlindungan Allah tetapi tidak meninggalkan ikhtiar, tidak melepaskan strategi dalam perjalanan? Kalau wak tampu jalanan pasak, mudah deh orang Quraisy dan bala tentaranya untuk menyusul dan untuk mencari. Tapi Nabi tidak mengambil itu. Nah, apa rahasianya? Makanya jemaah itu bertanya, pertanyaannya lucu ya. Apa katanya? Buya, setelah saya jelaskan tentang Jabal Sur, berapa malam Nabi di sana, siapa yang mengantarkan makanan, siapa yang memberi informasi, berita dan macam, semuanya sudah tersusun rapi. Siapa yang menjaga onta Nabi dan Abu Bakar, kemudian tanggal berapa dia harus tiba di kaki Bukit Sur, kemudian Nabi turun, dan bagaimana peristiwa ketika Nabi akan berangkat, bagaimana sampai ikut yang lain yaitu Amir bin Fuhairah, siapa menjadi petunjuk jalan. Setelah selesai itu kan panjang ceritanya. Tanyanya jemaah tu, rumi ya buya perjalanan Nabi. Iyo. Tanya cik buya, tanyanya. Babu kok tak dibuat seperjalanan Nabi ke Madinah serupa Isra dan Mi'raj tu ya. Nyo datangkan burak, ditabang Nabi ke Madinah, selesai masalah. Coba bayangkan pertanyaan itu. Kenapa Allah tidak jadikan perjalanan seperti itu? Kenapa Allah jadikan perjalanan Nabi itu penuh dengan lika-liku, dengan berbagai ancaman, berbagai strategi, sehingga beliau harus menyimpang dari jalan yang biasa ketika siang hari, baru menempuh jalan yang biasa ketika malam hari? Kenapa beliau bisa tersusul oleh Suraqah bin Malik dan semuanya, berbagai tantangan yang beliau hadapi sampai nanti di Quba? Apa rahasia di balik perjalanan yang penuh dengan tantangan dan penderitaan seperti itu? Nah, kenapa kita hanya mengambil sisi-sisi jaring laba-laba, kaki kuda terbenam, Nabi keluar dari rumah tidak terlihat oleh para pemuda? Kalau sebatas itu kita mengaji sejarah, anan tinggal dari sejarah tuntuk awak kira-kira. Coba rano-rano enggak semalam. Nanti minggu depan kita lanjutkan dahulu. Mudah-mudahan sama-sama sehat. Kita cukupkan dahulu sampai di sini. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.